Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Kita percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan buat kita semua. Amin. Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku nyatakan janjiku kepadamu.
Saya menyapa Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Salam. Hari ini kita ketemu lagi, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ini pada waktunya kita lewat online, tetapi saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya sangat percaya ketika Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Anda pasti dibangun, Anda pasti dikuatkan, Anda pasti diteguhkan. Sudah beberapa bulan ini kita tidak ketemu, tetapi saya percaya lewat online ini Anda bisa melihat wajah saya. Dan saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pasti membangun, menguatkan, meneguhkan saudara. Hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan adalah pengenalan akan Tuhan merupakan dasar yang teguh dalam mengiring Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, pengenalan akan Tuhan merupakan dasar yang teguh dalam mengiring Tuhan. Jadi ternyata kekasih Tuhan, kalau kita ingin mengiring Tuhan seumur hidup kita, maka perlu kita itu mengenal Dia. Maka kita perlu mengetahui Dia, bahwa siapakah sebenarnya Tuhan itu. Karena pada waktu kita mengenal dan mengerti Tuhan itu, maka itu merupakan dasar pengiringan kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Kebenaran firman Tuhan yang pertama, kita tidak dapat mengasihi Tuhan yang tidak kita kenal. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia. Bagaimana kita bisa mempercayakan hidup kita? Bagaimana bisa kita berdoa kepada Dia? Bagaimana mungkin kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia? Maka itulah sebabnya betapa perlunya kita mengenal Tuhan, karena itu merupakan dasar pengiringan kita akan Tuhan. Nah, mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Saya bacakan firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, kalau kita ingin mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, maka kita perlu mengenal bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sudah berkorban. Dia menyerahkan segala-galanya bagi kita. Darahnya tertumpah bagi kita untuk menebus dosa kita. Anda bisa bayangkan bahwa itu adalah Tuhan di mana Dia mau berkorban buat kita, di mana Dia mau merelakan seluruh jiwa raganya untuk menebus kita. Maka ketika kita mengenal itu, maka itu yang membuat kita menjadi kuat dan tidak pernah goyah, karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang rela berkorban buat kita. Nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya kita bertemu dengan seseorang yang dia mau berkorban bagi kita, mungkin bukan begitu besar pengorbanannya seperti Yesus kalau dibandingkan, tetapi ketika dia berkorban tenaga waktu kepada kita, maka pastilah kita mengingat Dia. Tetapi kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita, ketika kapan? Ketika kita mengenal Tuhan itu adalah Tuhan yang mau berkorban bagi kita, Tuhan yang mau menyelamatkan kita, itu yang memungkinkan kita supaya kita senantiasa boleh mengiring Dia tanpa ragu-ragu. Nah, kekasih Tuhan, hari ini saya mau sampaikan, ketika Anda mau mengiring Tuhan, janganlah hanya sekedar kata orang, tetapi Anda senantiasa boleh mengenal Tuhan sampai Anda tahu bahwa Dia itu berkorban bagi Anda. Lalu yang kedua, kita tidak dapat melayani Tuhan yang tidak kita kenal. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan.
Dari kebenaran firman Tuhan ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Ini akan mungkin ketika kita mengenal Dia. Ketika kita mengenal Dia, apa yang Dia lakukan, apa yang Dia perbuat bagi kita, maka itulah yang membuat kita senantiasa rohnya menyala-nyala. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sudah merelakan segala-galanya bagi kita. Bahkan Tuhan sendiri berkata bahwa Dia sudah menyerahkan segalanya bagi kita. Nah, ketika kita tahu bahwa Dia sudah menyerahkan segala-galanya, maka itulah yang membuat kita rohnya menyala-nyala dan melayani Tuhan. Nah, saya pernah mengalami bagaimana saya disembuhkan oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Maka itu yang membuat saya rohnya menyala-nyala, karena saya tahu dan saya mengenal Tuhan bahwa Tuhan itu kalau Dia berjanji, maka Dia selalu menggenapi janji-janjinya. Dan Dia tidak pernah berbohong. Kalau Dia berjanji, maka Dia menggenapi janjinya. Tetapi manusia sering sekali pada waktu Dia berjanji, Dia tidak menepati janjinya. Kau yang berjanji dan kau yang mengingkari. Tetapi kebenaran firman Tuhan, kalau kita misalnya melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, maka itu berarti bahwa kita mengenal Tuhan, bahwa Dia sudah berkorban bagi kita. Lalu yang ketiga, apa yang perlu kita pelajari? Kita tidak dapat setia kepada Tuhan yang tidak kita kenal. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama beberapa hari, selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, firman Tuhan katakan bahwa hendaklah kamu setia sampai mati. Ini akan mungkin kita lakukan ketika kapan? Ketika kita mengenal bahwa Tuhan adalah Bapa kita yang sudah setia kepada kita, yang senantiasa boleh menolong kita dalam kehidupan kita. Ketika kita mengenal bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia kepada kita, maka itu yang memungkinkan kita senantiasa setia sampai mati. Nah, saya bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, apakah Anda sudah mengenal Tuhan secara pribadi? Apakah Anda sudah mengerti bahwa pengorbanannya itu sangat luar biasa dalam kehidupan Anda? Kalau Anda hanya sekedar tahu, kalau Anda hanya sekedar mengerti, tanpa Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka itu tidak kuat dasarnya. Tetapi hari ini saya mau tantang Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Inilah waktunya Anda mengenal Tuhan secara pribadi. Inilah waktunya Anda boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi. Sehingga ketika Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Anda mengenal Dia secara dalam, maka itu yang membuat Anda boleh tanpa pamrih Anda setia sampai mati. Karena apa? Karena Dia sudah setia kepada Anda. Mungkin manusia tidak setia kepada Anda. Mungkin teman tidak setia kepada Anda, atau mungkin pacar Anda tidak setia kepada Anda. Tetapi hari ini Anda harus mengenal bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa Dia setia kapanpun. Ketika Anda sakit, Dia tetap setia. Ketika Anda mengalami persoalan, pergumulan, Dia tetap setia. Nah, ketika Anda mengenal bahwa Tuhan itu setia, maka kebenaran firman Tuhan ini, hendaklah kamu setia sampai mati, maka itu yang membuat Anda pasti setia sampai mati. Karena Anda sudah mengenal Tuhan bahwa Dia adalah setia sampai mati. Bahkan Dia rela berkorban di kayu salib, bahkan darahnya tercurah bagi Bapak, Ibu, Saudara kekasih, supaya Anda diselamatkan, supaya Anda bisa masuk surga. Tetapi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang membuat kita tanpa pamrih setia? Karena Dia sudah setia kepada kita. Jadi hari ini saya sampaikan kebenaran
kebenaran firman Tuhan ini. Belajarlah mempercaya Tuhan, belajarlah mengenal Tuhan lewat firman Tuhan, lewat persoalan pergumulan di mana Tuhan sudah menolong Anda supaya Anda mengenal Dia secara pribadi. Karena ketika Anda mengenal Tuhan secara pribadi, maka itulah merupakan dasar dalam Anda mengiring Tuhan sampai akhir hayat Anda. Biarlah firman ini menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kekasih Tuhan, Anda sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini waktunya supaya kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang ada dengar hari ini boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Hamba-Mu berdoa hari ini, Tuhan, yang melawat setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan, keluarga-keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, usaha pekerjaan umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan kita semua. Amin. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
kami naikkan ucapan syukur hanya bagi-Mu, karena kami yakin Tuhan, saat kami datang kepada-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ketika kita sudah menyelesaikan mendengar firman Tuhan dan kita sudah berdoa bagi firman Tuhan, ini waktunya Anda menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, aktifkan imanmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Mari angkat kedua belah tanganmu. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Engkau memberkati umat-Mu. Biarlah berkat-berkat Tuhan melimpah bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.